Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, selamat siang menjelang sore pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Adaria Rara di acara Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Selamat sore Ustazah. Selamat sore. Alhamdulillah. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat juga ya? Alhamdulillah saya sehat tentunya. Pemirsa, tentunya saya tidak sendiri. Saya sedang bersama Ustazah Novita. Tentunya nanti kita selama 1 jam ke depan di acara Lentera Kolbu kita akan membahas tema-tema yang menarik tentunya ataupun tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Ustazah Novita tentunya. Baik ya Ustazah ya. Jadi hari ini kita akan membahas tema kita pada hari ini yaitu hijab, identitas, dan kebebasan dalam Islam. Terus sekali lagi, jadi buat pemirsa ataupun kaum muslimin ataupun musliman di luar sana ataupun teman-teman terusnya yang wanita ya Ustazah ya bisa menyaksikan Lentera Kolbu selama 1 jam ke depan tentunya. Oke, jadi boleh saya akan mempersilahkan Ustazah Novita untuk menyampaikan tema kita pada hari ini yaitu mengenai hijab dalam Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, hari ini ya kita akan membahas tentang hijab, identitas muslimah dan kebebasan dalam Islam ya. Jadi cukup menarik ini Mbak Rara gitu ya. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya apa maksudnya kebebasan dalam Islam seperti itu gitu ya. Nah, namun sebelum kita membahas ke sana ya, alangkah lebih baiknya mungkin sedikit saya kutip dalil terkait dengan perintah menggunakan jilbab ya, nah atau dalil perintah dari Allah yang mewajibkan para muslimah untuk menutup auratnya ya. Ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallaha ghafurur rahima ya. Yang artinya wahai Nabi katakanlah pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka ya. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali ya. Sehingga mereka tidak diganggu ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi perintah ini ya Allah turunkan ya. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ini pada masa ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah ya. Ayat ini turunnya ketika Rasulullah sudah berada di Madinah atau disebut dengan ayat Madaniyah ya. Ayat Madaniyah ya, pada saat itu istri Rasulullah yang kedua ya setelah Khadijah itu Rasulullah menikahi Saudah ya. Saudah itu kebetulan berbadan besar begitu ya. Jadi kalau malam itu beliau ada keperluan gitu, ada keperluan buang hajat begitulah ya. Nah, ada orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu yang memang kerjaannya itu suka mengganggu perempuan begitu. Suka mengganggu perempuan-perempuan yang terlebih-lebih mereka itu memang dikatakan sudah masuk Islam. Nah, sehingga lalu mereka ya ketika tadi Saudah tadi keluar ya, lalu kemudian ada yang menegur Saudah, kaget mereka gitu, ternyata istrinya Rasul gitu, gitu ya. Jadi mereka nggak berani akhirnya untuk mengganggu Saudah. Ya, syukurnya mereka bilang Saudah ini berbadan besar, sehingga mereka mudah mengenalinya. Coba kalau misalnya yang keluar itu istri Rasul yang lain yang tidak berbadan besar begitu gitu ya, nah mereka mungkin tidak bisa mengenalinya. Nah, lalu kemudian Saudah mengadu itu kepada Rasulullah ya. Lalu kemudian pada saat Rasulullah sedang makan pada saat itu ya turunlah ayat ini. Ya turun ayat ini ada perintah untuk menggunakan jilbab ketika keluar rumah ya. Nah, begitu ya. Lalu kemudian di sana dikatakan bahwa ini agar kamu itu mudah dikenali ya. Artinya yu'rafna
gitu ya, kamu itu mudah dikenali agar kamu itu ada pembeda dengan wanita-wanita yang belum muslim pada saat itu atau wanita-wanita budak pada saat itu. Nah, ya. Nah, lalu kemudian ayat ini tidak lama kemudian beriringan lah sebenarnya ya gitu, dan turun Quran surat An-Nur ayat 31 ya, yang Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk kul lil mukminina ya, mukminati gitu ya, mukminat kepada para perempuan-perempuan yang beriman ya. Nah, itu hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Yang pertama, kemudian memelihara kemaluannya. Nah, ini beriringan, Bar ya. Kemudian tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Lalu kemudian yang keempat, hendaklah mengulurkan himar atau kerudung sampai menutupi juyupnya, atau biasa disebut orang-orang Indonesia itu menyebutkan juyup itu karena memang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia itu secara tepat ya. Itu diartikan dada begitu ya. Nah, di dada-dada mereka gitu ya. Jadi secara beriringan Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31 ini gitu ya, itu diturunkan agar perempuan itu ketika keluar rumah yang pertama pakai jilbabnya ya, atau gamisnya ya. Karena jilbab ini diulurkan ke seluruh tubuh, berarti nggak mungkin kerudung. Begitu ya. Nah, dan lalu kemudian kita melihat pada saat itu ya, kebiasaan orang-orang Arab pada masa Rasulullah. Apa sih yang disebut dengan jilbab? Oh, ternyata jilbab itu adalah pakaian yang dipakai para muslimah, para perempuan ketika keluar rumah yang berupa gamis begitu. Nah, kemudian disandingkan dengan himar atau kerudung ya dalam Quran surah An-Nur ayat 31 ini gitu ya. Nah, ini dalil ya yang Allah perintahkan kepada setiap wanita yang beriman kepada Allah, hendaklah ketika mereka sudah balik ya, mereka menggunakan dua pakaian ini. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah ya terkait dengan dalil atau perintah kepada para muslimah untuk menggunakan penutup auratnya ketika keluar rumah, itu pada saat Rasulullah datang ya menemui Asma ya. Asma itu iparnya Rasulullah ya. Nah, ya, Asma itu adalah kakaknya Aisyah binti Abu Bakar ya. Pada saat itu beliau melihat Asma itu menggunakan pakaian yang tipis begitu. Nah, ya pakaian tipis sehingga menerawang. Sebenarnya pakaiannya itu adalah pakaian yang mungkin kalau kita sekarang tuh banyak lah ya bahan-bahan yang tipis itu ternyata itu ditegur oleh Rasulullah ya. Wahai Asma, gitu kurang lebih redaksinya demikian. Wahai Asma, seorang perempuan ketika dia sudah balik, maka dia tidak boleh menampakkan auratnya ya. Illa hadza wa hadza kata Rasulullah. Kecuali ini dan ini gitu ya, menunjukkan apa wa? Muka dan telapak tangan gitu ya, muka dan tangannya. Nah, maka lalu kemudian dan tidak menggunakan pakaian yang tipis yang menerawang anggota tubuhnya. Nah, jadi ceritanya Asma ditegur gitu waktu itu sama Rasulullah bahwa tidaklah jadi syarat selanjutnya pakaian yang dipakai oleh seorang muslimah ketika keluar rumah itu adalah tidak menerawang ya, tidak membentuk tubuhnya ya, dan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah, ini adalah perintah yang diseru oleh Allah ya lewat Rasulullah SAW kepada seluruh wanita-wanita mukmin ya. Artinya wanita-wanita yang dia beriman kepada Allah. Nah, barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir dan percaya bahwa yaumil akhir itu pasti adanya, tentu saja kita takut ya. Setiap helai rambut kita, setiap jengkal tangan kita gitu ya, yang terbuka auratnya, lalu kita tampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita, maka sesungguhnya ya kita tidak tergolong orang-orang yang beriman kalau kita tidak mau diseru sebagai orang-orang yang beriman tadi gitu ya, karena hijab tadi perintah Allah kepada orang perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah ya. Nah, dalil ini ya tentu saja akan mengingatkan kita gitu ya bahwa ternyata pada masa Rasulullah ya kita melihat bagaimana perempuan-perempuan pada masa Rasulullah itu gitu ya, mereka menggunakan hijab ini sebagai sebuah tanda bahwa mereka itu adalah ada pembeda antara mereka dengan perempuan-perempuan yang tidak muslim ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang tidak muslim itu tidak ada perintah
untuk menutup auratnya atau menggunakan jilbabnya begitu ya. Nah, di sisi lain jilbab ini gitu ya, atau pakaian beserta himarnya ini tadi gitu ya, itu juga pembeda antara orang-orang yang beriman dengan para budak-budak. Nah, karena pada masa Rasulullah itu masih ada budak-budak yang mereka itu meskipun mereka sudah berislam ya, mereka sudah berislam sebenarnya, tetapi mereka masih tidak diperintahkan untuk menggunakan jilbab. Kalau menutup auratnya iya, gitu ya, menggunakan kerudungnya iya, tetapi jilbabnya boleh tidak menggunakan jilbab begitu. Artinya itu membedakan sehingga mereka itu dibedakan antara wanita yang merdeka dengan para budak pada saat itu. Nah, begitu. Sehingga jelaslah di sini gitu ya, perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, lalu kemudian agar mereka tidak diganggu. Nah, ini berasa lah. Saya pribadi itu merasakan ya, ketika dulu ya mungkin ketika belum sempurna menutup auratnya begitu ya, atau belum pakai penutup aurat lah ya secara syar'i begitu ya. Nah, belum pakai hijab waktu itu. Ya, orang itu mudah sekali mengganggu kita ya. Iya, benar, Dipanggil-panggil, disuit-suit begitu gitu ya. Nah, kerasa gitu. Apalagi memang ternyata ini adalah perintah Allah agar tidak diganggu. Nah, sehingga tidak diganggu di sini gitu ya. Ini menjadi identitas bagi kita sebagai seorang muslimah. Selayaknya perempuan muslimah itu adalah orang yang punya kehormatan yang tinggi ya. Atau bisa dikatakan seharusnya dia bisa menghargai dirinya sendiri itu dengan hijabnya. Sehingga orang lain pun itu akan menghargai dirinya ketika dia itu menggunakan hijab yang syar'i, dan tentu saja dibarengi dengan perilaku-perilaku yang juga menunjukkan bahwa dia sebagai seorang mukmin ya, seorang mukminat gitu ya, seorang perempuan yang mukmin. Nah, maka hijab ini bisa dikatakan dia sebagai identitas. Nah, ya. Nanti kebebasannya mungkin nanti akan kita bahas di termin selanjutnya. Oke deh, jadi seperti itu kurang lebih untuk tema kita mengenai hijab ya Ustazah ya, untuk di segmen pertama ini. Nanti kita akan balik lagi di segmen kedua untuk membahas lebih lanjut lagi ya, tentang tema kita pada hari ini, yaitu hijab, identitas, dan kebebasan dalam Islam. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Adria Rara dan juga Ustazah Novita pada siang hari ini. Ya, Ustazah sudah menjelang sore pada sore hari ini. Kita masih akan membahas tentang tema kita, yaitu hijab, identitas, dan kebebasan dalam Islam. Tadi di awal Ustazah Novita juga sudah menyampaikan bahwa ternyata selain menjadi pembeda, ini juga bisa menjadi perlindungan diri bagi kami yang kaum muslimin ya Ustazah ya. Jadi Masya Allah sekali. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin ketinggalan di segmen pertama nanti boleh banget nanti live streaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita di @tvri Bangka Belitung. Jadi untuk di segmen kedua ini kita akan lanjut lagi sebenarnya untuk memaparkan mengenai makna dari hijab untuk wanita itu seperti apa Ustazah? Baik. Saya persilakan. Baik. Ya. Jadi gambaran hijab ya tadi sebagai pakaian begitu ya. Pakaian bagi seorang muslimah ya, yang membedakan antara dia dengan yang tidak muslim begitu ya, yang tidak Islam ya. Kemudian membedakan dirinya juga dengan para budak gitu ya pada masa Rasulullah ya. Lalu kemudian dalam tema kita kali ini kita juga akan membahas tentang bahwa pakaian itu adalah pakaian yang selalu dipakai oleh muslimah ketika dia keluar rumah ya. Jilbab dan himar itu adalah pakaian yang selalu dipakai ketika keluar rumah. Begitu. Nah, ini mau ngangkat jemuran di pinggir rumah begitu ya. Seharusnya sudah menggunakan jilbab. Nah, lalu kemudian banyak yang bertanya-tanya, apakah Islam sekeras itu begitu ya? Nah, harus sedemikiankah begitu? Nah, karena sesungguhnya begini ya. Kita yakin ya, ketika Allah menurunkan satu hukum kepada hambanya ya, terutama para perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah ya, yang dia juga khawatir bahwa nanti di akhirat dia akan
apa ya, dimasukkan ke dalam neraka ya karena Tidak mematuhi, betul. melanggar perintah Allah begitu ya, tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah ya. Lalu Allah ingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sesungguhnya tidak akan Allah bebani seseorang di luar dari kemampuannya. Jadi nggak mungkin Allah itu ngasih perintah yang kita itu nggak sanggup gitu. Yang bagi kita itu ini adalah sesuatu yang ribet begitu, Betul. sesuatu yang sulit begitu, gitu ya. Karena sesungguhnya Allah itu nanti akan meminta ya pertanggungjawaban terhadap kita. Kita akan mendapatkan pahala atas apa yang kita kerjakan dan kita akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang kita perbuat begitu. Nah ya, jadi nggak mungkin Allah itu nyuruh para perempuan pakai jilbab, pakai khimar, kalau ternyata itu memang sesuatu yang memberatkan. Nah, ya, sehingga ya seharusnya ya tidak ada alasan bagi kita para muslimah itu tidak menutup aurat kita secara sempurna dengan menggunakan jilbab dan khimar hanya karena mungkin kita tidak mau ribet gitu. Karena nyatanya bisa jadi ribet atau tidak ribet itu kan tergantung mindset kita, ya. Betul. Kalau kita menganggap itu adalah sesuatu yang ringan, insya Allah Allah akan ringankan. Dan kita yakin bahwa ini bukan perkara yang sulit bagi kita untuk lakukan. Kok tinggal pakai bajunya begitu ya. Tinggal pakai kerudungnya, apalagi sekarang ya. Baju kerudung itu sudah pada instan-instan itu banyak ya gitu ya. Nah, ya. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah itu mereka nggak nggak sekreatif orang Indonesia ya. Mereka itu kalau pakai kerudung itu ya kerudung itulah apa adanya gitu ya, karena nggak pakai peniti gitu ya, karena ya kayak dililit-lilit begitu ya, agak ribet gitu mungkin gitu ya bagi kita, tapi mereka juga nggak merasa ribet gitu. Di Indonesia itu sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan ya, kerudung yang pasmina instan lah, yang kerudung kaos instan lah gitu ya, nah itu sampai udah instan-instan semua itu ya, nah nggak pakai peniti lagi begitu ya, nah itu sebenarnya karena Allah itu tahu betul ya bahwa manusia itu akan kreatif untuk menjalankan perintah Allah ketika dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, dan ingat gitu, kita ketika mau bilang ini ribet gitu ya, kita lihat dulu gitu ya, bagaimana para perempuan-perempuan muslimah ya, yang dulu sudah hidup pada masanya ya, yang ternyata dengan jilbab dan himarnya ini, mereka sama sekali tidak terganggu dan bahkan mereka bisa berkarya dengan luar biasa. Begitu. Mungkin contoh yang paling awal ya, yang itu mereka hidup bersama Rasulullah itu ya, kalau Aisyah itu hidup bersama Rasulullah, tapi beliau adalah istrinya Rasulullah yang selalu didampingi oleh Rasulullah begitu gitu ya. Nah, ini kita lihat anaknya Fatimah binti Muhammad gitu ya. Nah, beliau itu tinggal bersama suaminya yang harus mengurusi anak-anak dan suaminya, dan beliau harus menggiling gandum sendiri gitu ya. Itu dengan tangannya sendiri. Ya kemudian memanggul gandumnya sendiri, naik unta sendiri. Naik unta tuh nggak mudah. Kalau kita tuh sekarang tuh udah pakai motor matic ya, tinggal ngangkat aja kaki, nggak perlu dikangkang-kangkangin gitu ya, gitu ya, nggak perlu naik tinggi-tinggi. Tapi bayangin unta itu perlu tenaga ekstra untuk naik ke atasnya dan juga butuh semangatnya tinggi gitu ya, sehingga bisa sampai ke atasnya. Dan itu sama sekali tidak berpengaruh bagi Fatimah, dan beliau tetap menggunakan jilbab ketika keluar rumah gitu ya, memanggul sendiri gandumnya gitu ya, kemudian menggiling sendiri gandumnya. Bahkan beliau itu pengen minta pembantu kepada Rasulullah itu malu gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Masya Allah ya, anaknya Rasulullah yang udah dijamin masuk surga, yang semua sifat dan perilakunya itu mirip dengan Rasulullah, dan dia terdidik sebagai wanita yang bertakwa dalam keluarga yang bertakwa begitu ya. Tetapi beliau mau taat. Beliau menunjukkan kepada kita ternyata jilbab dan khimar itu bukan pakaian yang menyulitkan, begitu ya. Beliau pun tetap bisa beraktivitas ya dengan pakaian tersebut. Nah, lalu kemudian ya kita melihat ada Ummi Kulsum ya bin Ali, ini anaknya Fatimah ya. Nah, ya beliau dipersunting oleh Umar bin Khattab ya, salah satu istri dari Umar bin Khattab itu ya. Ternyata beliau dikenal sebagai seorang bidan yang cekatan. Nah, bidan itu kan berarti ngebantu orang melahirkan gitu ya. Lalu dibawa oleh Umar bin Khattab, diajak oleh Umar bin Khattab menemui seorang ibu yang mau melahirkan. Beliau dengan sigap gitu ya, menyiapkan alat-alat
untuk melahirkan itu ya, untuk membantu kelahiran ya. Lalu kemudian beliau melakukannya itu dengan sigap, dengan pakaian ya tetap menggunakan jilbab dan himarnya gitu. Jadi tidak mengganggu sama sekali aktivitasnya ya. Bahkan bukan satu dua orang yang beliau bantu gitu ya, banyak sekali yang telah beliau bantu itu ternyata sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya ya. Nah, lalu kemudian ada lagi Asyifa binti Abdullah ya. Ini seorang bisa dikatakan pada masa itu praktisi kesehatan ya. Tabib lah ya, kalau tabib itu dalam bahasa Indonesianya hari ini dokter begitu ya. Nah, beliau itu ditunjuk sebagai kepala husbah ya, itu bisnis dalam obat-obatan. Jadi beliau itu sampai menemukan obat-obatan yang beliau itu melakukan penelitian. Nah, kalau melakukan penelitian kan otomatis butuh konsentrasi begitu gitu ya. Nah, itu ternyata jilbabnya itu nggak mempengaruhi gitu ya. Jadi tetap saja dia pakai jilbab gitu kan, tetap pakai himar, melakukan penelitian-penelitian terhadap obat-obatan dan mencari obat-obatan itu sehingga bisa menyembuhkan banyak penyakit-penyakit kulit. Nah, waktu itu terkenalnya ada bisul gitu ya, mungkin hari ini itu Masya Allah, beliau ini salah satu ahli yang dalam pengobatan penyakit kulit. Nah, Masya Allah itu ya luar biasa ya. Kemudian ada lagi Rufaidah Al-Aslamiyah gitu ya. Nah, ini beliau terkenal sebagai perawat muslim ya, sekaligus dokter bedah muslim yang pertama. Nah, beliau dari kalangan Ansor, berarti beliau orang Madinah asli berarti ya. Nah, ini beliau itu kebayang ya, dokter bedah. Nah, dokter bedah itu kan kerjaannya di ruang operasi ya, mungkin tidak sekomplit sekarang ruang operasinya, tapi itu masih sangat sederhana. Kebayang dengan alat yang sederhana, ruangan yang sederhana ya, tapi beliau bisa melakukan pembedahan terhadap pasien ya, yang beliau nggak pernah melupakan jilbabnya, ya kerudungnya dan jilbabnya begitu. Jadi tetap dipakai gitu, Masya Allah, sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya ya. Nah, artinya di sini gitu ya, menunjukkan kepada kita ya bahwa pakaian itu bukanlah menjadi sebuah kendala untuk kita di dalam beraktivitas. Sehingga jilbab dan himar itu ya tidak bisa kita katakan dia sebagai pengekang. Nah, bagi seorang muslimah yang ingin mengekspresikan dirinya atau menunjukkan jati dirinya atau ingin menunjukkan kemampuannya ya. Nah, pada dasarnya perempuan itu bisa-bisa saja, memungkinkan saja untuk melakukan aktivitasnya ya dengan tetap menggunakan jilbab dan himarnya. Iya, seperti itu. Jadi kan memang kalau misalnya tidak dipungkiri zaman sekarang ya Ustazah ya, mungkin kan kita juga tidak bisa pemirsa tidak bisa memaksakan orang juga ya Ustazah ya, tapi kan karena mereka alih-alih ingin mengekspresikan diri, alih-alih open minded mungkin Ustazah ya, gitu. alih-alih masa muda lah nanti aja lah gitu ya Ustazah ya. Itu memang sebenarnya itu agak cukup, saya pun yang mendengarnya juga kayak wah karena masih muda aja harusnya sudah bisa, kenapa enggak sekarang aja gitu ya Ustazah ya. Karena kita sudah sadar lah mulai dari sekarang gitu kan Ustazah ya. Jadi seperti itu adalah makna dari hijab untuk wanita muslimah. Ternyata mungkin buat kita-kita yang masih mengeluh, baru belajar mungkin, wah Kak Ustazah ini bajunya aduh ribet banget katanya gitu kan, aduh jilbabnya besar sekali gitu ya kan. Ternyata Ustazah Novita tadi sudah menjelaskan bahwa pada zaman dahulu itu tadi bahkan yang belum naik motor, naik unta, masih para naik kuda mungkin ya Ustazah ya. Pakaiannya Masya Allah mungkin memang lebih, mereka malah lebih ribet kayaknya Ustazah ya. Karena kan sekarang kan kita kan udah pakaian kita kan ringan-ringan gitu kan Ustazah. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin nanti kalau misalnya nanti ketinggalan dengan episode kedua ini, nanti mungkin kalian streaming aja. Nanti Ustazah Novita juga nanti masih akan menjelaskan lagi tentang tema kita pada hari ini, yaitu hijab, identitas dan kebebasan dalam Islam. Jadi kita mau break dulu sebentar ya Ustazah ya. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri.
Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Adelia Rara dan juga Ustazah Novita pada siang hari ini. Alhamdulillah Masya Allah, tadi kita di segmen pertama, di segmen kedua, kita juga sudah mendengarkan Ustazah Novita menjelaskan sebagaimana apa arti hijab itu ya Ustazah ya. Terus juga kita tadi sudah mendengarkan di segmen 2 juga maknanya dari hijab bagi kaum muslimin, tentunya kaum muslimah seperti itu. Kita jadi sudah dijelaskan, jadi buat teman-teman nanti ketinggalan nonton aja streamingnya. Dan terkhususnya di episode kali ini di segmen ketiga Ustazah, di segmen 3 ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakilkan masyarakat di luar sana ataupun kaum muslimin, tentunya muslimah tentunya yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu hijab, identitas dan kebebasan dalam Islam. Saya langsung bertanya ya Ustazah ya. Ini untuk pertanyaan pertama Ustazah Novita. Ustazah, kira-kira apa sih perbedaan antara hijab dan jilbab? Dan terus tuh gimana nih masing-masing konsep ini dipahami dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam? Baik, iya. Nah ya, jadi kita angkat dulu dari sisi definisi ya, supaya kita satu persepsi nanti gitu ya, pembahasan tentang hijab dan jilbab ya. Definisi hijab, kalau secara bahasa, hijab itu artinya pembatas ya. Nah, jadi dia pembatas yang membatasi antara satu dengan satu yang lain gitu ya, yang artinya hijab itu begitu ya. Nah, sehingga seseorang yang dikatakan dia menggunakan hijab, dia berhijab ya, berarti dia itu sudah membentengi dirinya atau membentengi auratnya ya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, begitu. Jadi secara keseluruhan pakaian yang dia gunakan ini berarti itulah yang disebut dengan hijab ya. Nah, dan hijab ini juga ya harus memenuhi syarat sebenarnya ya, secara syariah ya. Seorang perempuan dikatakan dia sudah berhijab apabila dia sudah memenuhi syarat tadi, jilbab dan himarnya itu sudah sesuai dengan syariat Islam ya. Jilbabnya itu pakaiannya berupa gamis yang tidak menerawang, tidak tipis, tidak membentuk tubuhnya. Lekuk tubuhnya itu tidak terbentuk ya, berarti gamis bentuknya. Kemudian yang kedua, dia menggunakan himar atau kerudung. Nah, kerudungnya itu sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 31 tadi gitu ya. Karena sekarang ini saya perlu mendefinisikan ulang terkait dengan kerudung syar'i gitu ya. Nah, karena masih banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat yang namanya kerudung syar'i itu harus yang lebar begitu ya, yang menutup pantatnya gitu ya. Nah, ternyata kalau dalam Quran surah An-Nur ayat 31 itu ya, itu cukup humurnya itu ala juyub bibihinna, juyub atas juyub mereka, hinna itu ya, perempuan-perempuan itu gitu ya. Atas juyub-juyubnya, atau juyub itu diartikan dada atau di atas dada lah begitu ya. Nah, yang dimana kancing itu ketika dia harus tertutupi, kancing pertama yang ketika dia buka baju, kancing itu adalah yang harus dibuka begitu ya. Nah, jadi misalnya kita kalau mau ngeluarin baju harus 3 kancing, yang dibuka kalau baru 1 itu nggak kebuka misalnya, maka 3 kancing ini harus ditutupi begitu. Nah, jadi itu syarat dari himarnya ya, syarat dari kerudungnya. Nah, ketika dia sudah menggunakan himar yang memenuhi syarat secara syariah tadi, lalu kemudian dia juga menggunakan jilbab atau gamisnya, maka barulah dia dikatakan sebenarnya berhijab. Karena dia benar-benar sudah menutup auratnya sesuai dengan syariat. Nah, jadi tentu saja berarti sudah terjawab ya, jilbab itu berarti hanya pakaiannya saja begitu ya Mbak Rara ya, perbedaannya. Kalau hijab itu secara keseluruhan, kalau jilbab itu hanya pakaiannya saja. Nah, maka seseorang itu dikatakan dia berhijab apabila dia sudah menggunakan himar dan jilbabnya ketika keluar rumah gitu ya. Nah, sehingga mata-mata lelaki-lelaki yang tidak mahram untuknya itu tidak bisa lagi melihat auratnya ya. Nah, kecuali muka dan tangannya ya yang boleh terlihat. Jadi bukan hanya telapak sebenarnya, yang di punggung ini pun boleh terlihat begitu ya. Nah, lalu kemudian ya hari ini gitu ya, banyak mungkin di antara para muslimah, saya mohon maaf gitu ya, masih yang menggunakan penutup ya, mencoba untuk menutup auratnya gitu ya, sudah menggunakan kerudung ya, tetapi mungkin masih terbentuk lekuk tubuhnya ya, misalnya dengan menggunakan celana-celana yang mungkin mohon maaf ketat-ketat gitu ya. Apalagi banyak saya temukan itu ibu-ibu yang kalau senam
mau di dalam gedung maupun di luar gedung itu masih menggunakan pakaian yang begitu tipis Oh begitu ya, iya. ngebentuk lukuk tubuhnya gitu ya, atau pakai legging begitu, itu belum bisa dikatakan dia berhijab, belum gitu ya. Jadi apalagi jilbab gitu, belum. Karena jilbab kan pakaian tadi, pakaian gamis ya, berarti dia Betul. belum menggunakannya. Nah, begitu juga hijab ini sebenarnya dia belum membentengi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya untuk tidak melihat auratnya. Karena ketika dia pakai baju yang masih terbentuk lekuk tubuhnya, tentu saja auratnya masih sebenarnya meskipun dibungkus tapi ketahuan kok isinya gitu ya. Oh, betul Nah, betul betul. ketahuan gitu. Besar kecilnya gitu, seberapa besar pahanya, tangannya, lengannya begitu ya. Nah, maka ini belum dikatakan seseorang itu berhijab begitu. Nah, maka kalau kita ingin hijrah, ayo bismillah ya. Dengan keimanan kita kepada Allah, dengan keyakinan kita bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di yaumil akhir nanti, bismillah insya Allah tidak akan sulit begitu. Pasti bisa kita menggunakan jilbab ya, khimar dan jilbab, baju dan kerudung kita ketika kita keluar rumah. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa di rumah, ternyata hijab itu adalah pembatas perempuan dan laki-laki ya Ustazah ya. Iya, betul. Jilbab ini adalah pakaian kita dan khimar itu adalah hijabnya. Nah, kerudungnya. Terkadang iya kerudungnya ya Ustazah ya. Jadi terkadang mungkin zaman sekarang juga, saya juga tadi sebenarnya sudah bertanya duluan ya pemirsa di belakang layar bersama Ustazah Novita. Tentunya tadi ternyata saya salah Ustazah ya kan. Saya kira hijab itu adalah kerudung ataupun khimar yang besar. Kalau jilbab itu mungkin yang tidak seberapa besar gitu, hanya pembeda ukurannya saja. Ternyata Gitu. memang secara konsep yang diajarkan oleh Islam tentunya itulah arti sesungguhnya hijab dan jilbab. Iya. Masya Allah sekali. Jadi ternyata sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ustazah, gimana nih cara mendidik anak perempuan mengenai pentingnya hijab dan nilai-nilai Islam sejak dini? Seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya luar biasa ya. Sebagai ibu, ya, ummun warobbatul bait. Ya, perempuan itu ya statusnya adalah ummun warobbatul bait. Ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, berarti kalau ibu itu berarti dia ada apa di sana? Ada tugas apa yang utama? Yaitu madrasatul ula atau sekolah pertama buat anak-anaknya. Karena begitu lahir, ya begitu anak itu diberi nyawa aja oleh Allah, itu yang didengar pertama kali adalah denyut jantung ibunya. Ya. Kemudian yang didengar oleh anak itu pertama kali adalah suara ibunya, begitu ya. Karena masih dalam kandungan pun anak itu sebenarnya sudah bisa mendengar ya. Nah, terlebih lagi ketika lahir, yang menyusui pertama kali adalah ibunya. Lalu kemudian yang mengajarkan nama-nama atau benda-benda yang ada di sekitarnya, di sekitar kita gitu ya, di sekitar anak-anak itu gitu ya, itu adalah ibunya ya. Nah, sehingga ibu ini punya peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anak, terlebih lagi di usia yang sangat dini begitu. Karena di usia dini itu anak-anak itu benar-benar sedang mencerap semua informasi. Nah, maka ya menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita itu gitu ya, memang harus dimulai dari sejak mereka sekecil-kecilnya gitu ya, sejak dalam kandungan kalau perlu begitu ya. Nah, itu memang harusnya begitu. Dan itu adalah tugas utama seorang ibu sebenarnya ya, karena madrasatul ula tadi ada pada ibu ya. Nah, ibu itu adalah manajernya ya. Ayah jangan lupa, ayah itu kepala sekolahnya gitu ya. Nah, nanti kalau nggak ada kepala sekolah, sekolahnya madrasahnya nggak bubar dong gitu ya. Nah, jadi ayah tetap harus memberikan dukungan, juga memberikan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak. Jadi menanamkan nilai Islam itu sejak dini itu adalah sesuatu hal yang penting dan bahkan kewajiban ya. Wajib bagi orang tua ya, karena orang tua ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pertama kali nanti di akhirat itu yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak itu adalah orang tuanya, karena orang tuanya inilah yang pertama kali berinteraksi langsung dengan anaknya ya. Nah, maka ya menanamkan Islam itu harus sejak dini. Kenapa? Karena anak itu ketika usia dini dia menyerap semua informasi dan itu yang akan melekat di dalam otaknya sampai dengan dia dewasa. Nah, maka menanamkan pemahaman tentang menutup aurat ya, itu sebenarnya kalau saya boleh kritisi pertanyaannya, itu bukan hanya kepada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki gitu. Kenapa gitu? Karena hari ini terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau kelainan seksual itu bukan hanya menimpa pada anak perempuan,
tapi juga menimpa anak laki-laki yang kadangkala ini mohon maaf agak dikesampingkan oleh orang tua. Jadi sibuk ngurusi perempuan ya, anakku yang perempuan tuh ya dijaga, diajarkan tentang aurat, diajarkan untuk menutup auratnya, menggunakan kerudung sejak kecil begitu ya. Betul, Nah, betul. tetapi mereka suka lupa dengan anak laki-laki yang suka masih dipakein celana pendek sampai dengan dia usia balik begitu. Betul sekali, Padahal Ustazah. laki-laki itu juga auratnya ada gitu ya, dari pusar sampai ke lutut. Nah, itu adalah bagian yang nggak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, ketika anak-anak itu masih kecil itu sudah mulai ditanamkan kepada mereka, ya. Nah, jadi kalau mau main gitu, anak laki-laki itu harus dipastikan dia tidak menggunakan celana yang di atas lututnya begitu. Nah, apalagi yang perempuan, perempuan tuh harus kita jaga. Dari kecil mereka diberikan pemahaman, ditanamkan bahwa aurat itu ini loh nak gitu. Nah, hanya saja untuk proses penggunaannya itu boleh bertahap begitu ya. Nggak harus anak sejak dini itu langsung dipakein gamis, pakein kerudung begitu ya. Nah, ada masanya nanti ketika mungkin pada kondisi tertentu ya dia nggak mau pakai kerudung, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu ya. Nah, jangan dipaksa jadi kalau misalnya cuman anak-anak itu kan suka niru ibunya gitu ya. Nah, balik Kalau lagi, ibunya Ustazah. pakai kerudung dia juga pengen pakai. Kalau ibunya beli baju baru dia juga pengen pakai gitu ya. Nah, itu wajar, nggak usah kita larang ya, nggak usah kita larang. Tetapi juga nggak kita paksakan kepada mereka ketika usia mereka memang belum balik ya. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan berontak ketika mereka sudah balik. Betul sekali. Nah, jadi mereka itu kayak ada pemaksaan aja dari sejak kecil gitu. Nah, ya sekarang kita nggak usah dipaksakan ya, diberikan pemahaman ya, ditanamkan pemahaman kepada mereka bahwa auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Ini ibu udah gunakan loh ya, gitu kan. Nanti kamu kalau sudah balik, sudah dewasa, boleh menggunakannya. Bahkan wajib hukumnya. Kalau sekarang silakan mau pakai, ayo lebih baik. Kalau enggak mau pun ya, enggak apa-apa, tapi nanti ingat kalau sudah balik harus dipakai ya, Jadi begitu. tolong dibiasakan seperti itu, Iya, Ustazah. jadi pembiasaan itu boleh kita lakukan gitu kepada anak-anak kita. Masya Allah, jadi memang ternyata tadi Ustazah Novita juga sudah menyarankan bahwa mungkin dari dalam perut ya Ustazah ya, belum betul. lahir itu kan namanya fungsi dari ibu kan, walaupun anaknya masih dalam perut kan sudah mendengar ya Ustazah Betul, ya, karena betul suara sekali. ibunya yang dikenali itu ya, pemirsa di rumah, jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi Ustazah, pertanyaan yang terakhir, apakah hijab ini wajib dikenakan oleh setiap wanita muslimah menurut ajaran Islam? Karena tadi di sebelumnya mungkin ada banyak pembelaan-pembelaan dari teman-teman yang mungkin masih belum berhijab, sudah balik gitu kan Iya. Ustazah. Jadi kayak mungkin nanti-nanti aja lah seperti itu. Nah, ini waktunya untuk menjawab Ustazah pertanyaan Iya. tersebut. Iya, jadi kalau kita berbicara umur, itu nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah balik ya, tentu saja pada saat dia balik itu, Allah sudah membebankan hukum kepada dia. Nggak boleh pilih-pilih begitu ya. Nah, saya sukanya yang ini aja yang saya kerjakan. Ini saya ntar dulu deh, nunggu saya udah agak tua gitu ya. Benar, Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu usia kita gitu. Justru yang kalau kita balikkan lagi gitu ya, pola pemikiran kita begini. Kalau sekarang sebenarnya saya mampu untuk melakukannya, kenapa saya harus nunggu nanti gitu? Betul. Kalau seandainya dari sekarang saya sudah bisa mengumpulkan pahalanya, kenapa saya harus nunggu nanti? Ya, kayak kita nyari diskon itu gitu ya. Kalau sekarang saya mau cari, kalau misalnya ada mall yang diskon besar-besaran gitu ya, sekarang aja mumpung diskon gitu ya. Nah, begitu juga dengan pahala ini gitu. Kenapa kalau sekarang itu saya bisa raih pahalanya, kenapa saya harus nunggu nanti gitu? Jangan-jangan justru saya nggak dapat lagi kesempatan begitu nantinya gitu ya. Padahal jelas-jelas di sini Allah sudah mewajibkan kepada seorang muslimah gitu ya. Tadi Asma aja sampai ditegur begitu ya sama Rasulullah gitu, bajumu tipis begitu. Rasulullah sampai memalingkan wajahnya, bajumu tipis gitu. Hendaklah perempuan itu ketika sudah balik dia wajib untuk menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya begitu ya. Lalu kemudian tidak membentuk tubuhnya. Ini adalah kewajiban. Yang namanya wajib kita tahu ya. Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka tidak ada pilihan lain. Pilihannya hanya dua. Kamu mau pahala atau mau dosa? Begitu. Nggak ada pilihan entar dulu gitu ya. Boleh nggak di tengah-tengahnya? Kan nggak bisa dipaksa. Betul gitu ya. Kita nggak bisa memaksa seseorang.
tetapi kita bisa memaksa diri kita sendiri. Betul gitu ya. sekali. Kita bisa memaksa keikhlasan kita kepada Allah gitu ya. Karena yang namanya ikhlas itu kalau nggak pernah kita latih, nggak pernah kita paksakan, dia nggak akan pernah bisa ikhlas begitu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau masih belum balik nggak apa-apa, silakan. Iya, Sudah betul. balik, sudah mengerti, karena memang agak keterlaluan ya Ustazah kalau Iya. misalnya di umur sudah balik ataupun lebih juga mungkin kita masih tidak tahu ataupun masih awam dengan kewajiban kita menggunakan hijab ya Iya, Ustazah. betul. Itu memang sedikit kelewatan buat pemirsa. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang masih belum sempurna, kita belajar ya Ustazah ya, tidak memaksakan, tapi itu tadi kamu mau pahala atau dosa. Iya, Gitu, seperti itu, Masya Allah. Jadi itu adalah 3 pertanyaan di tema kita pada hari ini, yaitu hijab, identitas, dan kebebasan dalam Islam. Ustazah Novita, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya Ustazah ya. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Tentunya masih bersama saya Adaria Rara dan juga Ustazah Novita ya. Kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang tema kita pada hari ini, yaitu hijab, identitas, dan kebebasan dalam Islam. Jadi buat teman-teman, saya menghimbau lagi untuk ketinggalan tema kita pada hari ini di segmen pertama, kedua, dan ketiga. Nanti boleh streaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita di @TVRI Bangka Belitung. Karena di segmen 4 ini Ustazah Novita nanti akan sudah menyampaikan ya Ustazah untuk kesimpulan materi kita pada hari ini dan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini tentunya. Boleh saya persilakan Ustazah? Baik, alhamdulillah ya. Pemirsa ya, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa jilbab dan kerudung itu adalah perintah Allah ya. Yang jilbab itu adalah berupa gamis pakaian gitu ya, yang longgar, yang tidak menerawang, yang tidak membentuk lekuk tubuh ya. Kemudian himar itu adalah kerudung yang menutup juyupnya atau dada gitu ya, sehingga tidaklah nampak perhiasan-perhiasan yang biasa nampak. Nah, ya. Dan ini menyebabkan ya penggunaan jilbab dan himar ini adalah bukti bahwa kita itu adalah sebagai seorang muslimah ya. Identitas kita sebagai seorang muslimah agar kita itu tidak terkena fitnah dan tidak diganggu oleh mata-mata yang memang pembenci terhadap Islam gitu ya, ataupun orang-orang yang suka memfitnah kayak gitu ya, tidak diganggu. Perempuan itu tidak diganggu lah artinya ya. Perempuan itu terjaga kehormatannya, perempuan itu dimuliakan sesungguhnya dengan jilbab dan himar ini ya. Bukan justru untuk menyusahkan para perempuan, tapi justru sebenarnya para perempuan-perempuan itu justru dia lebih berdaya ya, lebih berkembang potensi dirinya ketika dia menggunakan hijab syar'inya gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir para perempuan muslimah, insya Allah ya, Allah akan membantu kita ketika kita betul-betul berjuang ya untuk menjalankan perintah Allah, untuk taat kepada Allah. Apalagi ketika kita melakukan ini karena kita tahu betul bahwa nanti di yaumil akhir ya Allah akan memberikan balasan. Setiap aurat, setiap rambut kita yang terbuka itu akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah yang panasnya na'udzubillah min dzalik, tidak ada orang yang mampu gitu ya. Nah, maka mungkin di usia kita yang masih ada ini, yang wallahu alam kita nggak tahu sampai kapan Allah akan memberikan usia ini kepada kita gitu ya. Maka marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan perintah Allah, terlebih dalam menggunakan jilbab ini ya, jilbab dan himarnya, hijab yang syar'i begitu. Baik, kita langsung tutup dengan baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbir fir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa dzurriyyatina fataqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak Ustazah Novita untuk pada sore hari ini dan buat pemirsa di rumah untuk episode kali ini tentang hijab, identitas dan kebebasan dalam Islam kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi terima kasih banyak. Akhir kata saya ada Ria Rara dan juga Ustazah Novita. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.